Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Ibrahim bin Adham. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Ibrahim bin Adham bin Mansur bin Zaid bin Jabir al-Ijli adalah salah satu tokoh sufi besar yang sangat masyhur dalam sejarah tasawuf Islam. Ia dikenal sebagai seorang zahid, ahli zuhud, arif, dan wara, yang memilih meninggalkan kemewahan dunia dan kekuasaan demi menggapai kedekatan dengan Allah. Ia dijuluki sebagai Abu Ishaq al-Ijli dan berasal dari keturunan bangsawan Arab yang mulia. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beliau dilahirkan sekitar tahun 100 Hijriyah di sebuah kota besar bernama Balkh, sebagian sumber menyebut Yablah, yang diyakini merujuk pada nama lain atau variasi pelafalan kota Balkh, yang terletak di wilayah Khurasan, sekarang bagian dari Afghanistan. Ayahnya adalah seorang penguasa Amir, yang kaya raya dan berpengaruh di kawasan tersebut. Ibrahim bin Adham tumbuh dalam lingkungan istana yang penuh kemewahan dan kenikmatan duniawi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa perubahan besar dalam hidupnya bermula ketika ia sedang asyik berburu di hutan. Di tengah kegiatan itu, tiba-tiba ia mendengar suara gaib yang berkata yang artinya, "Wahai Ibrahim, bukan untuk ini engkau diciptakan, dan bukan ini yang diperintahkan kepadamu." Suara itu menggetarkan jiwanya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia mendengar suara tersebut hingga 3 kali. Ia tertegun, lalu segera menyadari bahwa hidupnya yang penuh kesenangan dunia hanyalah fata morgana. Sejak saat itu, ia meninggalkan semua kemewahan istana dan bertekad untuk mengabdi hanya kepada Allah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa setelah hijrah batin itu, Ibrahim bin Adham mulai melakukan perjalanan menuntut ilmu dan mencari para guru ruhani. Ia berguru kepada para ulama dan tokoh tasawuf besar, seperti Sufyan ats-Tsauri, Fudail bin Iyad, dan Daud at-Tai. Dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah, disebutkan bahwa ia juga pernah berkhidmat dalam waktu lama kepada para ulama dan ahli zuhud lainnya sebagai bentuk latihan kerendahan hati dan penyucian jiwa. Dalam salah satu perjalanannya di wilayah Syam, ia bertemu dengan seorang lelaki misterius di tengah padang pasir yang mengajarkannya Asmaul Azam, nama Allah yang agung, dan menyuruhnya untuk senantiasa mengamalkannya dalam doa. Setelah kejadian itu, ia bermimpi bertemu dengan Nabi Khidir, alaihissalam, yang memberikan petunjuk dan motivasi spiritual dalam perjuangan hidupnya sebagai hamba Allah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Ibrahim bin Adham menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Ia menolak menerima hadiah dari para penguasa dan memilih hidup dari hasil keringatnya sendiri. Ia sering bekerja sebagai buruh panen, penjaga kebun, atau pemetik buah. Meski hidup dalam keadaan pas-pasan, ia tak pernah mengeluh dan selalu bersyukur. Beliau dikenal senang berpuasa, meskipun dalam keadaan bepergian, dan hanya tidur sebentar di malam hari. Waktunya lebih banyak diisi dengan tafakur, zikir, dan munajat. Pakaiannya sangat sederhana, namun hatinya dipenuhi cahaya marifat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Ibrahim bin Adham wafat di wilayah Suriah, atau sebagian riwayat menyebut Jabiyah, dekat Damaskus pada tahun 162 Hijriyah, sekitar tahun 778 Masehi. Ia dimakamkan di sebuah bukit di tepi pantai Suriah.
Warisan spiritualnya terus hidup dalam hati para pencari Tuhan. Ia menjadi simbol pertaubatan sejati dan ketulusan dalam beribadah. Kisah hidupnya memberikan inspirasi bagi para sufi dan penempuh jalan ruhani dari generasi ke generasi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa diriwayatkan bahwa suatu hari Ibrahim bin Adham menaiki sebuah kapal bersama sejumlah penumpang. Di tengah laut, kapal itu diterpa badai dahsyat yang membuat semua orang panik dan ketakutan. Mereka memohon Ibrahim bin Adham untuk berdoa. Ia pun berdiri dan memanjatkan doa dengan penuh ketundukan yang artinya, "Ya Allah, Engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Bila Engkau kehendaki, tenangkanlah laut ini dengan kekuasaan-Mu." Seketika ombak besar mereda, angin berhenti, dan laut kembali tenang. Semua penumpang menyaksikan kejadian ini dengan mata kepala mereka sendiri, lalu sujud syukur dan bertobat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dalam satu kisah, disebutkan bahwa ketika Ibrahim bin Adham sedang bermalam di sebuah gua, ia melihat seekor tikus bolak-balik membawa roti ke mulut seekor ular besar yang terluka. Ia pun menangis dan berkata yang artinya, "Subhanallah, bahkan ular di gua pun tak luput dari jaminan rezeki Allah. Lalu mengapa aku harus khawatir?" Kejadian ini menjadi penguat keimanannya bahwa Allah lah sang pemberi rezeki, bukan kekuasaan atau kekayaan dunia. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa seperti dalam kisah awal tobatnya, suara gaib yang ia dengar saat berburu disebut oleh beberapa riwayat sebagai suara malaikat yang menyampaikan teguran dari Allah. Namun ada pula yang meyakini bahwa itu adalah suara Nabi Khidir atau ilham ruhani tingkat tinggi yang tak dapat dijelaskan oleh logika biasa. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dalam riwayat lain, disebutkan bahwa Ibrahim bin Adham pernah melakukan halwat pengasingan diri, di padang pasir selama 3 hari tanpa makan dan minum. Ia hanya berzikir dan berserah diri kepada Allah. Pada malam keempat, ia mendapatkan makanan dan minuman dari arah yang tak disangka-sangka. Ia meyakini bahwa itu adalah rezeki dari Allah melalui perantara malaikat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa, tentu, berikut ini adalah beberapa pandangan negatif atau kritik terhadap Ibrahim bin Adham, meskipun ia dihormati sebagai wali dan tokoh sufi besar. Kritik ini umumnya berasal dari kalangan ulama rasionalis, fikih literal, atau mereka yang memandang ajaran tasawuf dengan penuh kehati-hatian. 1. Meninggalkan kekuasaan dianggap lari dari tanggung jawab. Sebagian kalangan mengkritik keputusan Ibrahim bin Adham untuk meninggalkan kekuasaan dan jabatan sebagai penguasa, karena dianggap sebagai bentuk pelarian dari amanah besar yang seharusnya dijalankan demi kemaslahatan rakyat. Pandangan ini menyatakan bahwa jika seseorang berada di posisi strategis, ia seharusnya memperbaiki dari dalam, bukan malah pergi demi penyucian pribadi. 2. Praktik zuhud ekstrim menyimpang dari sunnah. Beberapa ulama fikih menilai bahwa zuhud ekstrim yang dianut oleh Ibrahim bin Adham dan sufi-sufi awal terkadang terlalu jauh, hingga tidak mencerminkan keseimbangan dalam Islam. Misalnya, selalu lapar, tidur sedikit, menolak bantuan orang, dan hidup mengembara tanpa rumah tetap bisa dianggap bertentangan dengan teladan Rasulullah yang seimbang dalam kehidupan dunia dan akhirat. 3. Klaim karomah dan ilham sulit diverifikasi. Cerita-cerita tentang karomah beliau seperti menyeberangi sungai tanpa perahu, bertemu Nabi Khidir, atau mendengar suara gaib, ditanggapi skeptis oleh beberapa kalangan. Kritikus menilai kisah-kisah seperti ini rentan dilebih-lebihkan dan bisa memunculkan bentuk tahayul jika tidak dibingkai dengan ilmu syariat yang kokoh. 4. Tidak ada catatan sejarah formal tentang kepemimpinannya. Sebagian ahli sejarah menyaksikan klaim bahwa Ibrahim bin Adham adalah putra atau keturunan raja besar karena tidak ditemukannya bukti kuat dalam dokumen sejarah resmi. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa beberapa bagian dari kisah hidupnya mungkin bercampur antara fakta dan legenda sufistik. 5. Tidak produktif secara sosial dan politik. Dari perspektif modern,
Ada pandangan bahwa kehidupan sufi yang sepenuhnya menyendiri dan mengasingkan diri dari masyarakat bisa dianggap kurang berkontribusi secara langsung dalam perubahan sosial, pendidikan, atau ekonomi umat secara luas. Sebagian menyebutkan, seharusnya para tokoh spiritual juga aktif dalam membangun sistem yang adil, bukan hanya dalam kesendirian spiritual. Kesimpulan: meskipun ada kritik terhadap gaya hidup dan pendekatan Ibrahim bin Adham, tidak ada tuduhan tentang penyimpangan akidah atau perilaku menyimpang secara moral. Kritik lebih banyak bersifat perspektif, dari mereka yang lebih rasional, aktivis sosial, atau ulama syariat yang ketat terhadap sumber hukum Islam. Namun begitu, di kalangan ahli tasawuf, beliau tetap dihormati sebagai wali agung dan teladan orang-orang yang mengutamakan akhirat atas dunia. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note: kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur. Ayo kita tidur.